Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4E. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riba dan jual beli. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya riba sangat dilarang oleh agama. Seperti ahallallahu wa harrama riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti yang kita ketahui, dalam ayat di atas Allah menghalalkan riba dan mengharamkan riba. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan tentang keharaman riba itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kunjungannya ke neraka. Fa'atayna 'alan nahar hasibtu annahu kana yaqul ahmara mislid dam wa idza fin nahari rajulun sabihun yasbahu wa idza anas satti nahari rajulan qad jama'a indahu hijaratan katsira wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah summa ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indahu al-hijarata fayaghfaru lahu fahu fayulkimu hajaran fayantiluku yasbahu summa yarja'u ilaihi kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu fa'alqamahu hajara qala qultu lahuma ma hadani qala li tolik. Artinya, kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang laki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tadi akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, apa yang sedang mereka lakukan berdua? Mereka berdua berkata padaku, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis disebutkan, wa ammar rajul alladhi ataina anahi yasbahu fin nahari wa yulqamul hajar fa innahu akillur riba. Yang artinya, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari nomor 747. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun aktsaru minar riba illa kana akibatu amri illa killatin. Yang artinya, riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak, namun ujungnya riba makin membuat sedikit jumlah maupun sedikit berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2279, Al-Hakim 237, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dan saya perjelas kembali, memang riba akan menambah harta kita, tapi pada kenyataannya adalah tidak, melainkan riba akan mengurangi harta kita karena tidak adanya keberkahan, sehingga harta yang kelihatannya banyak padahal secara hakikat sangat sedikit dan jauh berkurang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sampai rambutnya kusut, dekil dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit dan memanjatkan doa, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun wa masrabahu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik. Yang artinya, wahai Rabbku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dimakan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenalkan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 114. Dan sini saya perjelas kembali, semua keadaan seorang yang melakukan praktik lebih tersebut di dalam hadis
karena semua harta yang didapat adalah haram, sehingga makanan, minuman, pakaian dan semua sarana yang dipakainya haram, maka mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang jual beli. Takrif al-ba'i atau jual beli mengikut bahasa adalah menukar harta dengan harta yang boleh dinilai dengan harga. Manakala al-ba'i atau jual beli mengikut syarat memiliki takrif yang sama dengan takrif jual beli secara bahasa, tetapi ditambahkan adanya syarat ridho antara kedua-dua pihak, baik pembeli dan penjual. Hikmah disyariatkan jual beli adalah setiap manusia tidak dapat hidup seorang diri. Seseorang pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi setiap keperluannya. Demikian pula dengan orang lain, dia pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi keperluannya. Inilah faktor di mana Allah mensyariatkan jual beli yang tujuannya memastikan setiap keperluan manusia dapat dipenuhi baik pembeli maupun penjual. Syarat jual beli serta apa-apa yang dilarang dalam berjual beli. Syarat mengikut ulama fikih adalah sesuatu yang jika tidak wujud, maka suatu hukum tidak diwujudkan pula. Dengan etika kata lain, jika syarat tidak wujud, maka jual beli pun menjadi tidak sah. Syarat ini meliputi pelaku transaksi atau pelaku akad atau pembeli dan penjual, di mana mereka mestilah orang yang sudah berakal dan dewasa. Oleh itu, transaksi yang dilakukan oleh orang bodoh dan orang gila tidak sah di sisi hukum syariat. Syarat pula meliputi lafaz yang dengannya akad menjadi sempurna, seperti lafaz mesti menggunakan lafaz kalimat masa lalu. Syarat turut meliputi jenis harta yang diperjualbelikan, di mana harta itu mestilah dimiliki dan oleh karenanya dilarang menjual hewan atau burung yang masih terbang di udara, atau ikan yang masih berada di dalam laut, karena burung atau ikan atau tidak berada di dalam kekuasaan si penjual. Apa yang dimaksudkan dengan apa-apa yang dilarang dalam berjual beli adalah larangan-larangan yang mencakupi syarat dan jual beli. An-Rifa atabni Rafi'in radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbu atibu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu ba'i mabrur rawahul Bazzaru wa sahahul Hakim. Daripada Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah ditanya, apakah pekerjaan yang lebih baik? Rasulullah SAW menjawab, usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang berlandaskan kebaikan. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dinilah Sahih Al-Hakim 81. Makna hadis, setiap manusia pada dasarnya dituntut bekerja untuk memperoleh rezeki dan mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam mencari rezeki. Oleh karena cara yang berbeda, ini pula lah manusia memperoleh rezeki yang berbeda-beda antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan seharian mereka. Oleh karena seorang muslim dituntut untuk melakukan sesuatu yang terbaik dan menjauhi usaha haram, maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang usaha dan pekerjaan yang terbaik, sama ada untuk kemasalahan dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW membimbing mereka dengan mengatakan bahwa dua inti usaha atau pekerjaan itu berniaga dan bekerja. Analisis lafaz Alkitab sesuatu yang dikerjakan oleh manusia untuk kemudian dijadikan sebagai hak milik. Ia meliputi pemilikan dan hasil usaha berupa harta benda dan segala sesuatu yang mempunyai nilai baik secara maknawi maupun benda, terlebih-lebih pada zaman globalisasi sekarang ini, di mana manusia dituntut untuk menanam modal kemudian mendapatkan bagian daripada keuntungan pelaburan itu, meskipun ada setengah mereka yang masih pengusaha dan tenaganya sendiri. Atibu paling berkat dan banyak menghasilkan keuntungan.
mabrur, perbuatan usaha yang tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan sesuai dengan ketentuan syariat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.